Spare partnya ada, yang ngerjain juga bisa banyak ya kan, cuman memang tidak ada ATPM-nya gitu loh. Jadi kalau orang bilang mobil Eropa atau Ford ini permasalahannya merembet, iya merembet karena yang benerin ini nggak ngerti maunya si mobil gitu loh. VW Golf itu gua suka banget, yang GT Mark 7 gitu kan, itu kencengnya minta ampun sih, bener-bener lu remap tuh bisa dapat 270 HP ya kan. Si Chevrolet Aveo ini yang penting lu jangan kena spare part body akan jauh lebih susah carinya, spare part engine akan jauh lebih gampang, cuman dipakainya ya dari semuanya saya tetap lebih milih Cari bengkel mobil yang tepat, ayo ke dokter mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap, ayo ke dokter mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah, di dokter mobil pasti beres. Hai lovers, balik lagi dengan saya Lumen Motor Mobil. Di video kali ini kita akan membahas hatchback Eropa di harga 100 jutaan. 100 jutaan ya berarti ya. Nah, trade-in mobil lama Anda dengan mobil baru hanya di Garasi ID dan hemat hingga 65 jutaan untuk mobil-mobil jenis tertentu. Plus hemat lagi 2,5 juta dan mobilnya semua ready tanpa harus menunggu dan gratis juga extra paint protection. Dapatkan diskon promo 50% untuk setiap perawatan di promo Gaspol Road Trip hanya ada di Garasi ID. Ada diskon untuk ganti oli, servis berkala, kaki-kaki, rem, eksterior, interior, detailing, coating, pokoknya semuanya deh ada diskon 50% hanya di Garasi ID. Oke, yang pertama kita ada Ford. Ford itu punya hatchback, ada Ford Fiesta, ada Ford Focus ya. Nah, Ford Fiesta sama Ford Focus memang beda kelas ya. Maksudnya Ford Fiesta itu untuk kelas hatchbacknya, city hatchbacknya, dan dia dapat gelar hot hatch di Europe itu beberapa kali. Dia memiliki mesin 1800, 1600, dan 1000 cc turbo ya. Jadi EcoBoost ya. Jadi untuk engine-nya memang dia engine Eropa, jadi cukup sophisticated dan agak-agak susah kalau lu nggak ngerti. Kalau lu ngerti sih sebenarnya sama aja. Memang dia butuh penanganan yang berbeda ya. Nah, Ford Fiesta itu yang harga 100 jutaan lu dapat yang tahun 2010 dengan Ford Focus juga tahun 2010. Nah, tapi yang Anda harus perhatikan, Ford itu sudah tidak ada ATPM-nya. Tidak ada ATPM-nya bukan berarti tidak ada spare part. Spare partnya ada, yang ngerjain juga bisa banyak ya kan. Cuman memang tidak ada ATPM-nya gitu loh. Jadi gara-gara itu si penjual beli mobil menyatakan bahwa harga mobil ini harus turun kan begitu kan. Nah, cuman untuk Ford Fiesta sama Focus kalau untuk make dudukannya enak banget, dia nyaman. Kalau untuk problemnya Fiesta itu mirip-mirip Mazda 2 di AC mobilnya, di radiatornya ya kan, karena kalau si AC mobil itu dia mirip-mirip sama Mazda 2 karena filter AC-nya juga sama sebenarnya Ford Fiesta sama Mazda 2 dan posisi evaporatornya juga sama, dan kalau spare part evaporatornya diganti itu juga sama Mazda 2 yang tahun sama ya, gue nggak bilang yang tahun baru ya, yang tahun baru udah beda soalnya Mazda. Yang tahun sama itu sama semua tuh spare partnya tuh, dan kalau ganti evap tuh bongkar dashboardnya sama, cara bongkarnya sama, dikeluarin dari pintunya sama, itu juga makanya rada-rada aneh gitu kan. Cuman engine-nya totally different ya. Satu engine Mazda Skyactiv, satu engine Ford ya kan. Engine Ford ada yang 1800, ada yang 1600 gitu loh. Bagus sih, maksudnya untuk di luaran itu bagus sih mobil ini. Tapi mobil ini tuh lu kalau ganti coil ya lu harus ganti coil original. Kalau ganti coil tidak original yang kena nanti ECU-nya. Sama kayak businya juga lu harus pakai yang iridium. Kalau nggak lu pakai yang iridium nanti yang kena juga si coilnya. Jadi kalau orang bilang mobil Eropa atau Ford ini permasalahannya merembet, iya merembet karena yang benerin ini nggak ngerti maunya si mobil gitu loh. Kalau mobil-mobil Eropa begini, dia maunya speknya dia, nggak original nggak apa-apa. Misalkan lu pakai iridium nih, nggak harus mereknya Ford kok gitu loh, atau mereknya Mazda kok, nggak. Cuman yang penting lu barangnya iridium gitu loh. Nah, iridiumnya juga lu cari yang bagus nih, misalkan kalau busi. Nah, kalau radiator, waduh itu sih, gue sih kasih tahu lo orang ya yang punya Ford Fiesta atau yang beli Ford Fiesta second ya. Itu radiator di servis cepetan. Kenapa? Karena originalnya dari sana, coolant-nya itu berkerak. Itu saya bukannya mengada-ngada, jadi udah banyak banget yang punya Ford Fiesta yang overheat, yang melenting headnya, dan yang kepanasan gara-gara si radiator itu memang dia berkerak di dalamnya gitu loh. Jadi saya nggak tahu kenapa dulu ketika dia memilih coolant kayaknya kurang sesuai deh dengan iklim di Indonesia, atau dia salah pilih air gitu loh. Gua nggak tahu ya kenapa ya. Nah, ketika dikuras semua, dibersihin radiatornya dan diganti baru coolant-nya sama yang organik, harusnya akan jauh lebih aman gitu loh. Nah, Ford Fiesta jangan sekali-sekali Anda ganti fan belt atau timing belt di tempat yang tidak mengerti. Karena kenapa? Karena itu ada satu sistem yang mirip-mirip CVT, dan untuk nahan
apa namanya timing topnya itu ada alat khususnya. Jadi nggak semua bengkel atau teknisi bisa ya gitu loh. Jadi itu kita garis bawahi dulu. Kalau untuk engine-nya oke banget dan untuk bawaannya oke banget karena balik lagi ini tetap mobil Eropa dan memang mobil Eropa itu benar-benar enak lah ya dibawa. Nah kalau Ford Focus mungkin agak jauh lebih jarang ditemukan di jalan-jalan dan engine-nya lebih gede gitu kan dan lebih bagus. Bahkan yang paling baru itu EcoBoost-nya juga mantep. Spare part-nya jauh lebih mahal karena jauh lebih jarang dan yang penting lu jangan kena bodi ya. Kalau kena bodi sih setengah mati. Nah di Indonesia Ford Focus itu cuma keluar yang bensin, tidak keluar yang diesel. Nah kalau di luar negeri itu keluar yang diesel juga, TDCi. Nah itu gue suka banget tuh Ford Focus yang diesel tuh karena memang kenceng. Dan Ford Focus ini WRC beberapa kali ya, World Rally Champion beberapa kali ya. Jadi memang mobil ini dibikin kenceng sih, kenceng banget sih. Kalau untuk masalah BBM 110 lah ya, 111 si Ford Fiesta. Kalau Ford Focus tahu saya bensinnya dapat 19, 110 juga deh. Dieselnya waktu itu kita tes dapat 117 gitu loh. Nah, VW punya dua ya untuk hatchback. Satu VW Golf, satu VW Polo. Di luar negeri ada VW Up, cuman belum masuk ke Indonesia. Nah, untuk VW Golf dan VW Polo itu di harga 100 jutaan itu di tahun 2009, 2010 lah ya. Kalau VW Golf engine-nya itu berbeda dengan VW Polo. Si VW Polo itu engine-nya NA, kalau Golf itu engine-nya turbo. Nah, yang Polo itu juga jauh lebih kecil, 1400 cc kan. Kalau yang si Golf itu ada yang 1800, ada yang 2000. Jangan salah loh, yang GTI 2000 ya kan. Nah, Golf jauh lebih kenceng. Bodinya juga jauh lebih rigid, jauh lebih enak. Cuman kalau Golf itu problemnya lumayan karena kaki-kakinya sering problem dan sensor kaki-kakinya sering problem, sama dengan Polo. Polo itu transmisinya juga problem karena ketika transmisi itu Anda lupa ganti oli transmisi, ini agak rewel ini mobil gitu loh dan perawatannya harus benar-benar tepat waktu gitu loh. VW satu pemegang saham besarnya yaitu Audi kan, Audi di own by VW gitu kan. Jadi ini 11-12 gitu loh engine-nya, yang bikinnya yang ngedesain mirip-mirip, cuman memang beda ya, completely different, cuman by design itu mirip gitu loh. Karena memang ini sama nih yang bikin gitu kan, ada yang 1800. Nah, VW Golf itu gua suka banget yang GT Mark 7 gitu kan. Itu kencengnya minta ampun sih, bener-bener lu remap tuh bisa dapat 270 HP ya kan. Kemudian memang banyak banget di luar negeri untuk yang dioprek-oprek. Jadi ini mobil bener-bener hot hatch. Spare partnya expensive, gue sih ngomong dulu sekelas Audi harganya. Ketika lu mau beli, lu harus tahu apa yang lu beli gitu kan. Perawatannya, oli transmisi, oli mesin, coolant itu harus rajin lah ya lu ganti. Oli mesinnya lu jangan pakai yang aneh-aneh, lu pakai yang memang udah terbukti untuk VW dan Audi. Kayak Nine Circle itu kan kita masukin memang speknya spek VW gitu loh. Jadi itu udah oke, dan lu pakai 530 untuk turbonya karena memang turbonya rada-rada rewel kalau lu nggak pakai oli yang sesuai. Nah, tapi gue suka banget ini mobil VW Golf dan salah satu mobil impian gue yang akan gue beli gitu loh. Karena kenapa? Golf GTI, waduh gila bro, itu kenceng banget deh, sumpah deh. Itu modifikasiannya banyak, kencengnya juga bukan main, mobilnya juga enak banget dipakai. Nah, kalau untuk urusan konsumsi BBM 19 ya. Kalau VW Polo bisa 114. VW Polo lebih ke user, bukan yang ekstrim ya, maksudnya lebih ke daily use, lebih ke user yang lebih nyantai. Kalau VW Golf itu user yang lebih serius sih memang sih. Jadi kayak VW Polo itu versi lebih antengnya lah VW Polo itu daripada VW Golf. VW Golf itu jauh lebih agresif ya gitu loh, dan transmisinya juga jauh lebih agresif juga, dan itu yang membuat gue naksir, cinta berat gue gila. Oke, Chevrolet ada Chevrolet Aveo tahun 2010. Chevrolet Aveo tahun 2010 ya. Saya nggak pernah punya Chevrolet Aveo, cuman saya pernah dipinjemin sama teman saya ketika saya beberapa hari harus berada di Semarang. Chevrolet Aveo untuk di zamannya memang fiturnya paling canggih ya, dan memang paling enak. Tapi balik lagi, Chevrolet perawatan dari oli mesinnya harus khusus karena Chevrolet memiliki standar sendiri untuk olinya. Jadi Anda harus pakai oli yang pas untuk mobil itu. Kalau nggak, penguapannya tinggi. Bukannya nggak bisa ya, bisa lu pakai oli lain, cuman penguapannya akan jauh lebih tinggi. Nah, si Chevrolet Aveo ini yang penting lu jangan kena spare part body. Spare part body akan jauh lebih susah carinya, spare part engine akan jauh lebih gampang, cuman dipakainya ya 11-12 lah. Gue masih lebih suka Ford Focus daripada Ford Fiesta daripada Chevrolet Aveo, karena Aveo lebih ke cewek-cewekan ya bagi gue loh ya, bagi gue, karena lampunya gede-gede dan begitu-begitu modelnya ya kan, lu tau lah ya. Peugeot 2007 hatchback, oke. Peugeot French Engineering, ada yang suka,
French Engineering. Saya nggak bilang saya nggak suka. Cuman bagi saya French Engineering memiliki konsep atau filosofi yang berbeda dalam membuat mobil. Anda harus tahu bedanya di mana, baru Anda bisa memahami dan mencintai kan gitu kan. Karena yang suka Peugeot ini beda lah ya tipe karakternya, dan Peugeot ini memang desainnya khusus gitu loh. Karena si French people mereka itu nggak mau sama kayak orang lain gitu kan, makanya mereka bikin beda sendiri gitu kan. Terbukti dari Renault, terbukti dari Peugeot, terbukti dari Bugatti gitu kan. Mobilnya kencang cuma nggak bisa belok. Cuman Peugeot WRC juga pada zamannya desainnya kalau Anda suka ya bagus, cuman spare part AC-nya kalau mau ngebongkar setengah mampus, jadi ketika AC-nya kenapa-napa itu harganya pasti jauh lebih mahal daripada yang lain, karena ngebongkar dashboard, ngebongkar apa jauh lebih susah, dan AC-nya kurang bisa di-maintain. Saya ngomong aja, Peugeot, saya punya problem paling banyak itu untuk maintain AC-nya Peugeot. Karena kenapa? Kadang-kadang evaporatornya tidak bisa diakses. Sehingga ketika Anda mau cuci evaporator harus bongkar. Dan ketika bongkar, itu dashboard pasti ada yang patah. Karena satu kan udah umur, dua udah tipis, tiga emang didesain untuk tidak bisa dibongkar gitu. Emang begitu desainnya dari sononya. Jadi ketika mau ngebongkar, gue pasti akan udah masukin kebon nih untuk spare part yang pasti patah, dan itu kan pasti digantiin gitu loh. Karena dibuka itu nggak bisa nggak patah gitu loh. Memang didesain untuk ngeplak udah satu kali, lu bongkar itu pasti pertak aja. Nah, udah bunyi pertak ya mendingan lu ganti baru kan gitu kan. Makanya harganya akan jauh lebih mahal. Makanya saya tidak terlalu suka Peugeot karena itu sih reasonnya sih. Nah, untuk hatchback dari Europe mungkin itu karena Renault Clio kan nggak masuk ya ke Indonesia ya. Sebenarnya kan kalau di luar negeri kan hatchback banyak banget nih, cuman kan yang masuk ke Indonesia kan cuma sedikit. Nah, untuk dari semua itu yang dibilang tadi, tetap saya pecinta VW Golf. Itu ganteng, keren banget, dan kenceng banget. Cuman kalau untuk versi hariannya saya lebih suka Ford Fiesta sih sebenarnya sih. Karena dia masih user friendly, masih enak dipakai, masih feels like a normal car gitu kan. Kalau lu mau masuk ke VW Polo itu jauh lebih kecil dari Ford Fiesta. Kalau lu mau masuk Focus itu kegedean gitu loh. Jadi dari semuanya saya tetap lebih milih VW Golf. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan dari saya tentang Dokter Mobil. Jika Anda kepengen beli mobil-mobil bekas ini, Anda bisa hubungin garasi.id karena mereka benar-benar ngerti tentang mobil bekas. Nah, jadi ketika Anda bingung nih mau beli mobil-mobil bekas, beberapa channel-channel untuk pembelian mobil-mobil bekas yang recommended bagi saya adalah salah satunya adalah Garasi ID. Karena kenapa? Karena Garasi ID ini dibikin oleh orang-orang yang mengerti mobil, bukan cuman broker atau cuman jual beli doang gitu loh. Mereka bekerja sama dengan beberapa entitas lain untuk memastikan bahwa mobil yang dijual itu kualitas sama harga oke dan tidak berbohong. Intinya kan gitu kan. Sebenarnya kalau mobil nih misalnya nih abis kena banjir, ya nggak apa-apa juga ketika lu kasih tahu kan gitu loh. Atau mobil ini bekas tabrakan, ya nggak ada masalah juga, yang penting kan dikasih tahu ke yang calon yang pembelinya. Atau kalau nggak ketabrak atau nggak apa, kan berarti yang ngasih taunya kan ada kredibilitas untuk ngasih tahu, bukan hanya sekedar ngomong nih kayak ya biasa lah ya namanya orang jualan kan gitu loh kan, ngemengnya nomor satu gitu kan. Cuman Garasi ID termasuk salah satu yang representable lah ya gitu loh. Jadi kita sangat rekomen kalau lu mau beli mobil bekas itu di Garasi ID. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.